Kalau kita melihat berita-berita yang terkait ekonomi ya belakangan ini, itu mulai banyak berita-berita bagus yang keluar. Tapi Anda mesti waspada ya. Anda harus cek dengan datanya. Anda juga harus pikir dengan nalar ya. Masuk akal nggak itu apa yang diucapkan dari berita-berita itu. Makanya saya bilang ini kok kayak seperti angin surga doang. Ya, salah satu beritanya itu adalah yang kemarin muncul ya, di mana Pak Zulhas pastikan tidak ada import beras dan gula di tahun 2025. Coba pikir dulu, itu mungkin nggak terjadi, ya kan? Tidak ada import beras dan gula di tahun 2025. Sekarang kita coba lihat datanya. Datanya ini ya berdasarkan data yang saya kumpulkan di mana sejak tahun 2014 itu kita selalu import beras, di mana di tahun 2014 itu 844 ribu ton. Ya, 2015 kurang lebih sama. 2016 melonjak jadi 1,2 juta ton. 2017 turun. 2018 2,25 juta ton. Ya, 2019 sampai dengan 2022 main di angka di bawah 450 ribu ton. Tapi kan intinya dari 2014 sampai 2022 itu kita selalu import. Bagaimana dengan 2023? 2023 itu kita import beras 3 juta ton. Jadi terbesar ya, 3 juta ton terbesar sejak data 2014. Ya, 2023 itu kita import 3 juta ton. 2024 bagaimana? 2024 hingga bulan Oktober saja sudah 3,4 juta ton, pecah rekor lagi. Ya, pecah rekor lagi. Di mana import beras ini bernilai sekitar 34 triliun rupiah. Ya, 34 triliun rupiah. Jadi kalau dibilang tahun depan itu kita tidak akan import beras, itu dari mana dasarnya? Itu yang mesti dijabarkan, bukan cuma ngomong oh kita tidak akan import beras, ya kan? Lalu yang berikutnya gula. Gula itu sejak tahun 2013 sampai tahun 2023 Anda bisa lihat datanya ini selalu import. Dan setiap tahun itu Anda lihat ini trennya meningkat. Ya, tahun 2013 itu satu tahun kita import di bawah 3,5 juta ton. Ya, tahun 2013. Tahun 2022 itu kita import 6 juta ton. Anda bayangkan itu, naik hampir double. Ya, 2023 sekitar 5 juta ton. Makanya diabetes banyak bener ya. Jadi kebutuhan gula ini meningkat. Apakah karena produksi dalam negeri yang turun atau memang kebutuhannya yang meningkat? Produksinya tidak turun tapi kebutuhannya yang meningkat. Itu yang saya belum dapat datanya ya. Nah, 2024 bagaimana? 2024 itu sampai 9 bulan ya, sampai dengan September sudah 3,6 juta ton gula. Nilainya sekitar 33 triliun. Jadi import gula 33 triliun, import beras 34 triliun. Total 67 triliun rupiah dari dua komoditi ini saja. Ya. Dan Pak Zulhas bilang tahun depan kita tidak akan import beras dan gula. Itu gimana caranya, ya kan? Kalau memang beneran bisa, itu luar biasa, ya kan? Jadi bagi saya sih ini angin surga ya. Ini salah satu berita yang angin surga. Terus ada lagi berita ini nih yang bikin banyak UMKM tuh ketar-ketir. Jadi ini adalah tahun terakhir di mana para UMKM dengan omset kurang dari 4,8 miliar setahun bisa menggunakan norma pajak di mana menggunakan PPh final dari omset sebesar 0,5%. Ini tahun terakhir nih. Tahun depan udah nggak bisa pakai norma ini. Ya. Jadi ibaratnya orang yang tadi anggapannya omset sekitar 4,5 miliar dalam setahun, itu kan dia bayar pajak kalau pakai norma ini kan sekitar 2 juta rupiah lah per bulan. Ya.
Jadi setahun sekitar 24 juta, kan gitu. Karena ini berakhir, maka tahun depan itu menggunakan norma 30%, yang artinya omset UMKM itu misalnya 4,5 miliar setahun, maka sama orang pajak, labanya itu dianggap 30% dari 4,5 miliar. Maka dasar perhitungan pajaknya adalah dari angka tersebut. Jadi ibaratnya 4,5 miliar itu kali 30%. Jadi dianggap UMKM ini punya laba sekitar 1,3 miliar. Dari situ dihitung pajaknya dengan menggunakan sistem progresif pajak perorangan. Ya. Itu kira-kira kalau dihitung itu bisa sampai pajaknya ya setahun bisa 300-an juta. Jadi ibaratnya yang setahun biasanya bayar 24 juta, itu jadi 300-an juta. Anda bayangin itu. Ya. Sedangkan ini di sini Menteri UMKM ya, Koperasi bilang Pak Maman dan Sri Mulyani sudah sepaham terkait perpanjangan PPh final 0,5% untuk UMKM. Berita tanggal 28 November. Sekarang tanggal 11 Desember. Udah mepet nih dikit lagi ganti tahun, bos. Dan belum ada berita lanjutannya. Apakah sudah? Ini kan cuma sepaham. Artinya kan, oh ya saya paham Pak. Kalau diperpanjang itu baik, ya kan? Ibu Sri Mulyani bilang, oh ya saya paham Pak. Kalau diperpanjang itu baik, saya paham. Tapi kan kalau tidak dilaksanakan, tidak ada actionnya, itu bagaimana, bos? Sedangkan tulang punggung ekonomi kita ini salah satunya adalah dari sektor UMKM. Jadi Anda bisa bayangkan yang tadinya bayar pajak 24 juta meledak jadi sekitar 300 juta setahun. 24 juta setahun jadi 300 juta setahun. Ini ibaratnya sekonyong-konyong orang dianggap lu laba bersihnya 30% dari omset. Usaha apa yang laba bersihnya 30% dari omset coba? Food and beverage saja nggak segitunya, ya kan? Jadi kalau dipatok dengan cara perhitungan seperti itu, mampus, ya kan? Ya memang sih ada jalan, ya kan? Yaitu si UMKM menjadikan dirinya PT perseorangan, di mana masih bisa menggunakan norma 0,5% dari omset, ya pajaknya itu, dia bisa pakai itu sekitar 3-4 tahun ke depan dari sejak dia membuat PT perseorangan. Tapi kan jadinya harus pakai pembukuan. Seberapa banyak orang mengerti soal pembukuan? Para trader saham ini aja kebanyakan kalau disuruh baca laporan keuangan, nggak usah jelimet-jelimet laporan keuangannya. Baca yang simpel-simpel aja. Neraca, laporan laba rugi, cash flow. Itu aja udah mabok. Ya. Cuman disuruh baca doang tuh, ngeliat. Oh ini apa, oh ini labanya. Itu aja udah mabok. Apalagi disuruh bikin. Cuman ngeliat doang mabok, apalagi disuruh bikin. Nah itu masalah Pak. Ya. Jadi perlambatan ekonomi itu bukan cuman dari sisi demand. Ya, bukan cuman dari sisi konsumsinya, konsumennya, bukan. Tapi juga dari sisi supply-nya akan melemah. Ya, banyak UMKM ini lagi pada pusing nih. Gimana nih? Ya, walaupun sebenarnya solusinya gampang banget. Bikin aja PT perseorangan. 15 menit jadi, bos. Ya kan? Biayanya juga nggak lebih dari 50.000, bos. Serius, murah. Itu sih saya acungin jempol ya untuk Pak Jokowi ya. Itu salah satu hasil karya beliau, pemerintahan beliau, di mana gila loh. Bikin PT nggak nyampe 50.000 dan 15 menit jadi Pak, online pula, luar biasa. 10 tahun yang lalu mah kita nggak bisa begitu. Itu saya akui luar biasa. Ya, ya yang bagus kita puji, ya kan. Nah ini jadi dari sisi UMKM tertekan soal pajak, ya kan. Terus ngibul lagi, ya bukan ngibul sih sebenarnya angin surga soal kita tidak akan impor gula dan beras. Dan nanti bentar lagi nih, karena kan BPJS ini yang ketiga nih. Yang ketiga adalah ini sudah anginnya udah dihembus-hembuskan terus, di mana BPJS itu kan punya aturan bahwa setiap 2 tahun sekali dia boleh menaik preminya, ya.
Tapi tidak bisa sesuka hati seperti Jasa Marga menaikkan tarif tol, ya kan? Dia harus ada penilaian terlebih dahulu. Nah, cuma angin itu sudah dihembuskan sama BPJS Kesehatan bahwa kita nih kalau nggak naik premi ini bisa gagal bayar loh. Nah, gitu ya. Nah, sebelum preminya dinaikkan, bagaimana caranya supaya kita tidak gagal bayar? Maka aturan-aturannya diperketat, Pak. Aturan-aturannya diperketat. Ya, contoh, ini contoh aja, contoh. Ini berita kapan nih? 8 Desember, ya. Di RSUD Purwodadi, ya. Diduga tolak pasien BPJS karena tidak layak opname. Loh, luar biasa kan? Ditolak nih pasiennya. Kenapa? Nah, di sini ada dijelaskan bahwa ditolaknya itu karena ada dua hal, ya. Yang pertama adalah trombositnya harus 110. Sedangkan anak si bapak ini trombositnya 113. Jadi belum sesuai parameter. Yang kedua, panasnya harus 40 derajat. Ya. Sedangkan anak beliau itu cuma 39,8 derajat. Ini saya tanya sama kerabat saya yang juga seorang dokter. Dibilang bahwa ini salah satu aja terpenuhi, anak ini bisa diopname. Nah, cuma ini kan dua-duanya tidak terpenuhi gitu kan. Dua-duanya tidak terpenuhi. Jadi anak ini ditolak. Seperti itu. Padahal saya tanya nih, lah kan kalau trombosit oke lah, ya kan. Masih 3 poin, masih agak jauh. Lah kalau panasnya ini kan 39,8, Pak. Tinggal 0,2, Pak. Kita kan tinggal bilang ini 40 gitu loh. Masuk tuh anak dirawat di opname. Di mana hati nurani kalian ini para nakes? Kerabat saya bilang, jangan salah bos. Kita itu ada protapnya. Jadi kita lihat nih, anak ini ibaratnya gawat apa enggak sebenarnya. Berdasarkan kedokteran secara klinis mungkin saja itu tidak gawat. Tapi kan bagi orang-orang awam, Anda bayangin tuh panas 39,8 itu, waduh panasnya minta ampun. Ya anak saya pernah 39,7 tuh rekor. Itu saya udah luar biasa galaunya minta ampun. Jadi saya bisa merasakan kegalauan si bapak ini. Kalau saya jadi bapak ini dan saya ditolak, saya pasti marah-marah di sana. Karena itu panasnya minta ampun, ya kan? Nah, tapi apakah resiko untuk meninggal cukup besar? Tidak. Jadi bisa saja nakes ini melihat, oh ini sebenarnya tidak terlalu gawat. Tapi bagi awam itu gawat. Tapi bagi nakes ini tidak gawat. Jadi dia menegakkan aturan dari BPJS Kesehatan. Supaya apa? Viral. Masuk berita. Loh kenapa begitu saya tanya? Ya. Masa kita terus yang jadi ban serepnya atau bantalannya bempernya BPJS Kesehatan? Kita nih yang dimaki-maki orang terus. Padahal kita ini kalau terima yang model begini dan kita ngomong beneran trombositnya 113, panasnya 39,8, kita nggak dibayar, rumah sakit nggak dibayar sama BPJS. Karena belum sesuai persyaratannya BPJS Kesehatan. Kalau kita yang terima, kita terima nih, misalnya ya udahlah berdasarkan hati nurani 39,8 saya jadikan 40. Ah, masuk nih anak ya kan, salah satu dari 2 kriteria ini terpenuhi, boleh masuk. Tapi kan orang jadi nggak tahu bahwa itu ada persyaratan-persyaratan yang diperketat oleh BPJS Kesehatan. Supaya klaimnya itu tidak terlalu banyak sehingga menggerogoti budget daripada BPJS Kesehatan. Kalau kita masukkan ini anak, nggak akan viral. Kita sengaja menegakkan aturan supaya ini jadi viral. Loh, tapi kan kalau awam nih ya, kurang ajar kamu. Anak saya panas begini. Lu tolak demi supaya ini viral. Itu kan kalau awam mikirnya gitu. Tapi dokter punya asesmen tersendiri bahwa kemungkinan untuk kenapa-kenapa nih, parah nih, apa segala macam sangat kecil. Ya kan, pertimbangan nakesnya mungkin seperti itu. Jadi, ya udah dikasih obat penurun panas, lu pulang. Kita nggak bisa opname. Karena aturannya seperti ini. Jadi kan serba salah nih ya nakesnya ya. Mencoba menegakkan aturan, tapi dia yang dimarah-marahin sama pasien. Tapi kalau tidak menegakkan aturan,
Masyarakat tidak tahu bahwa aturannya itu ketat sekarang untuk bisa diopname. Bagi kita awam ngelihat panas 39,8 itu panik pasti. Anda bayangin kalau Anda ngelihat anak Anda atau saudara Anda panasnya segini, Anda pegang itu panasnya minta ampun, pasti panik. Tapi belum masuk persyaratan, Pak. Nggak bisa opname. Biar masyarakat tahu. Jadi udah mulai persyaratannya itu diketat-ketatin supaya nggak terlalu banyak yang opnam. Tujuannya supaya anggarannya itu cukup. Jadi luar biasa. Angin surga itu banyak sekali ditiupkan, tapi secara pelan-pelan dari bawah juga dikikis nih. Ya kan, pelayanan dikurangin dengan cara ya ini aturannya diperketat. BPJS salah nggak? Enggak juga. Saya bilang, apakah BPJS salah? Enggak juga. Karena sebenarnya ini secara medis, ini paracetamol. Ya, resiko menuju kematian mah kecil. Jadi paracetamol masih bisa. Jadi sebenarnya tidak perlu opnam. Cuma bagi awam mengerikan. Gitu ya. Jadi BPJS-nya juga nggak salah. Kenapa? Karena kalau nggak begini, bos, ya seperti berita yang sudah pernah Anda lihat bahwa BPJS menggandeng KPK untuk memeriksa beberapa rumah sakit yang diketahui setelah diaudit itu operasi katarak untuk satu nama pasien bisa sampai 3 kali, bahkan rekornya 7 kali untuk satu nama pasien yang sama di satu rumah sakit yang sama. Padahal mata cuma ada 2, ya kan, sepasang nih. Masa operasi katarak bisa 3 kali? Maksimal kan ya 2. Lah ini bisa sampai 7 kali operasi katarak untuk satu pasien yang sama. Jadi ya nggak bisa juga nyalain BPJS Kesehatan karena ya ada juga yang oknum-oknum yang memanfaatkan celah, ya kan, seperti itu. Cuma ya gimana lah kalian pikirkan itu, yang penting jangan masyarakat yang dirugikan, itu aja. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan. Kenapa saya bilang resiko terbesar ada di masyarakat? Karena orang-orang yang tadinya mau membeli asuransi swasta, melihat pelayanan BPJS yang udah begitu bagus, mereka mengurungkan niat membeli asuransi swasta. Karena kan asuransi swasta nggak murah. Ya kan, kayak saya nih contoh. Saya 1 tahun untuk premi asuransinya aja ya, 12 juta. Berarti sebulan kan 1 juta. Lah kalau BPJS Kesehatan yang kelas 1 cuma 150.000. Nah, ibaratnya kan kalau misalnya pada saat itu saya berpikir ya udahlah, kita bergantung pada BPJS Kesehatan aja gitu kan. Berjalan waktu, jangan 3-4 tahun ke depan muncul yang seperti ini, aturannya diperketat, ini diperketat, itu diperketat. Lah, kita mau kembali ke asuransi swasta, ya bisa sih. Cuma kan nggak mungkin lagi kita bisa dapat premi 1 juta per bulan. Karena usia kita udah nambah 5 tahun, bos. Nah, itu loh. Itu kan juga termasuk, ya gimana ya, kecelek. Kita udah menggantungkan pada BPJS Kesehatan, tapi ternyata pelayanannya mulai dikikis-kikis pelan-pelan. Ah, gitu. Tolonglah jangan. Ya, karena banyak masyarakat lain yang sangat membutuhkan BPJS Kesehatan ini. Terutama para orang-orang yang sudah usia lanjut ya. Dimana kalau mereka beli asuransi swasta sendiri, ya ampun, itu 1 bulan preminya bisa 20 juta loh. Sebulan. Bukan setahun, sebulan. Kalau usia udah 50-an ke atas. Ya. Jadi ya, kita lihat aja bagaimana angin surga yang ditiupkan ini bisa nggak ibaratnya angin surga ini menutup berita-berita viral tentang kesehatan seperti ini. Contoh ya, ini pelayanan yang mulai dikikis pelan-pelan gitu kan. Ini kan dihembuskan aja terus angin surga seperti ini. Sudah sepaham, ya perpanjangan PPh final 0,5 UMKM. Sepaham doang, bos. Aturannya mah belum diteken, ya kan? Itu. Ini kan angin surga. Ya, tapi ya kita berharap aja ini beneran bisa terjadi. Kalau ini beneran bisa terjadi, luar biasa, Pak. Kita nggak import gula sama beras, hemat 70 triliun. Terus PPN final diperpanjang, mungkin yang sudah 7 tahun jadi bukan 0,5% lagi dari omset, tapi jadi 1% dari omset. Itu masih orang no problem loh, serius. UMKM itu masih no problem. 1% dari omset, yang penting diperpanjang. Ya kan? Itu no problem. Ya kan? Itu kalau sampai diketok palu, luar biasa. Ekonomi kita bisa itu capai 8%.
Ya, yakin saya. Tapi kalau tidak, dan kebanyakan orang larinya ke norma yang 30%, hancur, Pak. Ya, hancur, Pak. Bisa jadi ibaratnya ya setiap tahun itu kita trading saham itu cuma ngarapin window dressing, Januari efek, setelah itu duduk manis gitu kan. Nanti mendekati window dressing, trading lagi sampai Januari efek, trading 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 lewat Januari efek, duduk manis. Karena ya nggak ada, semua sektor manufaktur kita bisa terpukul, daya belinya turun. Sampai jumpa di video berikutnya.